Santapan Harian, Sabtu, 20 Juni 2026. Inilah program Santapan Harian, sebuah program yang mengajak Anda menelusuri isi Alkitab, agar Anda menemukan makna firman Tuhan sesuai dengan konteksnya. Santapan Harian tertuju bagi Anda yang ingin memiliki kehidupan rohani yang segar, kuat, dan sigap. Hari ini kita akan membaca 1 Samuel pasalnya yang pertama. Namun kita akan membacanya pada ayat pertama hingga ayatnya yang ke-20. Sebelumnya, mari kita berdoa. Hati kami saat ini begitu rindu dengan kisah kasih-Mu di dalam sabda-Mu. Di dalam kebenaran sabda-Mu ya Kristus, kami siap berteduh. Amin. 1 Samuel 1 ayat 1-20. Ada seorang laki-laki dari Ramataim di tanah Zuf dari daerah pegunungan Efraim, namanya Elkana bin Yeroham bin Elihu bin Tohu bin Zuf, seorang Efraim. Ia mempunyai 2 istri, seorang bernama Hana dan yang lain bernama Penina. Penina mempunyai anak sedangkan Hana tidak. Tahun demi tahun orang itu pergi dari kotanya untuk menyembah dan mempersembahkan kurban kepada Tuhan semesta alam di Shilo. Kedua anak Eli, Hofni dan Pinehas adalah imam Tuhan di sana. Pada hari Elkana mempersembahkan kurban, ia selalu memberikan satu bagian masing-masing kepada Penina istrinya dan kepada semua anaknya laki-laki dan perempuan. Kepada Hana ia memberikan bagian terbaik, sebab Hanalah yang dikasihinya dan Tuhan telah menutup kandungannya. Untuk membuatnya geram, saingannya selalu menyakiti hatinya karena Tuhan telah menutup kandungannya. Demikianlah yang terjadi tahun demi tahun. Setiap kali Hana pergi ke rumah Tuhan, Penina menyakiti hatinya sehingga ia menangis dan tidak mau makan. Lalu Elkana suaminya berkata kepadanya, "Hana, mengapa engkau menangis? Mengapa engkau tidak mau makan? Mengapa hatimu sedih? Bukankah aku lebih berharga bagimu daripada 10 anak laki-laki?" Suatu kali setelah mereka makan dan minum di Shilo, berdirilah Hana sementara Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu rumah Tuhan. Dengan hati pedih, Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian ia bernasar demikian, "Tuhan semesta alam, jika engkau sungguh memperhatikan sengsara hamba-Mu ini, mengingat dan tidak melupakan hamba, tetapi memberi hamba seorang anak laki-laki, maka hamba akan memberikan dia kepada Tuhan seumur hidupnya. Pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya." Sementara ia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, Eli mengamati mulutnya. Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya yang bergerak, tetapi suaranya tidak kedengaran. Karena itu Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu Eli berkata kepadanya, "Berapa lama lagi engkau masih mabuk? Singkirkanlah anggurmu." Tetapi Hana menjawab, "Bukan demikian Tuan, aku seorang perempuan yang sangat tertekan. Aku tidak minum anggur ataupun minuman keras, tetapi mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini perempuan tercela. Aku berbicara demikian lama karena aku sangat susah dan sakit hati." Jawab Eli, "Pergilah dengan damai. Allah Israel akan memberikan apa yang kau minta kepadanya." Berkatalah Hana, "Kiranya hamba-Mu ini mendapat kemurahan hati Tuan." Kemudian perempuan itu pergi lalu ia makan dan mukanya tidak muram lagi. Keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi dan sujud menyembah di hadapan Tuhan. Kemudian mereka pulang ke Rama. Elkana bersetubuh dengan Hana istrinya, lalu Tuhan ingat kepada Hana. Hana pun mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki pada waktunya. Ia menamai anak itu Samuel, sebab katanya, "Aku telah memintanya dari Tuhan." Sahabat Scripture Union Indonesia, dalam budaya kolektif terutama pada zaman kuno, seorang istri yang tidak punya anak sering dipandang rendah. Ketika hal itu terjadi, apa yang sepatutnya sang istri lakukan? Elkana
mempunyai 2 orang istri, Hana dan Penina. Setiap tahun ia bersama kedua istri dan anak-anaknya pergi ke Silo untuk menyembah Tuhan. Ia mengasihi Hana, tetapi Hana tidak mempunyai anak. Keadaan ini digunakan Penina untuk menyakiti hati Hana sehingga Hana menangis. Elkana berusaha menghibur Hana, tetapi Hana masih sedih. Di rumah Tuhan, Hana berdoa sambil menangis supaya Tuhan memberinya anak laki-laki yang akan ia persembahkan kepadanya. Pada saat itulah ia bertemu dengan Imam Eli. Begitu Eli tahu tentang keadaan Hana, ia meneguhkan hati Hana melalui doa berkat. Tuhan mendengarkan doa Hana dan membuka kandungannya sehingga ia melahirkan anak laki-laki. Namanya Samuel, artinya Aku telah meminta dari Tuhan. Sesuai janjinya, Hana menyerahkan anaknya kepada Tuhan di Silo. Kisah ini menjadi pelajaran bagi kita bahwa perkataan yang merendahkan seseorang karena keadaan dirinya dapat menjadi perkataan yang begitu menyakitkan. Bagi orang Israel, kemandulan merupakan aib, sehingga tak jarang istri yang mandul direndahkan oleh masyarakat. Bagi kita, mungkin kemandulan bukan lagi aib, namun ketidakberdayaan bisa juga dalam bentuk lain seperti kekurangan ekonomi keluarga, kelainan genetik, dan sebagainya. Karena berbagai keadaan yang kita hadapi, orang lain dapat merendahkan dan menyakiti hati kita. Dalam keadaan seperti itu, apa yang harus kita lakukan? Ketika kita direndahkan oleh orang-orang di sekitar kita, apalagi oleh orang-orang terdekat kita, wajar bila kita menangis karena Hana pun menangis. Namun, bukan hanya itu yang Hana lakukan. Belajarlah dari Hana yang datang dan berdoa kepada Tuhan. Berdoalah dengan hati yang terbuka dan tulus. Serahkanlah segala tangisan dan beban kita kepadanya, supaya kita juga mendapat kelegaan. Mari kita berdoa. Ajarilah kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan tulus ya Bapa. Tanpa kami menyembunyikan luka, takut, ataupun air mata yang diam-diam kami simpan. Di hadapan kasih-Mu yang lembut, kami menyerahkan segala tangisan dan beban kehidupan. Percaya bahwa tangan-Mu sanggup menopang jiwa yang letih dan hati yang remuk. Biarlah doa-doa kami mengalir seperti sungai yang tenang menuju hadirat-Mu, sehingga kami menemukan damai dan kekuatan. Di dalam cinta dan kasih-Mu ya Yesus, kami berdoa. Amin.